Pernah nggak sih kalian ngerasa butuh liburan justru pas baru pulang liburan? Kayaknya kita semua pernah ya. Nah, kali ini kita bakal ngintip cerita satu keluarga dari blog perjalanan mereka yang memutuskan buat melakukan sesuatu yang beda banget. Mereka menukar jadwal padat dengan ketenangan dalam perjalanan 9 hari ke Perth. Nah, kalimat ini ngena banget kan? Ini dia nih biang keroknya. Kelelahan akibat liburan yang terlalu padat. Pindah-pindah kota, nginep semalam doang. Penulis blog ini udah capek banget dan pengen perubahan. Sebuah perjalanan yang bener-bener kerasa kayak liburan. So, gimana cara mereka ngatasin jet lag liburan ini? Yuk, kita bedah gimana ceritanya mereka sampai nemu satu pilihan yang pas. Pilihannya menarik nih. Ada dua kandidat, Korea Selatan sama Australia Barat. Dan tahu nggak kenapa Korea Selatan dicoret? Alasannya personal banget. Mereka nggak suka gaya makanannya yang rame dan memenuhi meja. Jadi, Perth menang karena 3 alasan utama, aman, gampang, dan nggak terlalu jauh. Terus, mereka nentuin satu angka ajaib yang jadi kunci dari semuanya, 9. Angka ini yang bakal jadi fondasi rencana mereka untuk benar-benar bersantai. Dan ini yang benar-benar jadi game changer-nya. 9 malam penuh, di satu hotel, yang sama. Coba deh bayangin bedanya sama trip mereka sebelumnya yang pindah-pindah tiap malam. Ini komitmen beneran buat nggak buru-buru. Nggak ada lagi tuh drama bongkar muat koper tiap pagi. Rencananya juga sengaja dibikin super simple. Fokusnya cuma Perth, titik. Nggak usah pusing nyetir sendiri. Risetnya cukup dari Wiki Voyage aja. Dan yang paling enak, mereka punya orang dalam, sepupu yang tinggal di sana. Intinya satu, biar nggak ribet. Oke, itu tadi kan teorinya ya. Sekarang, kita lihat yuk gimana prakteknya pas mereka beneran jalan-jalan di Perth. Coba deh, lihat ritme mereka. Hari pertama mulainya jam 12 siang. Santai banget. Waktu luangnya banyak, bahkan ada satu hari yang sengaja dikosongin. Nggak ada acara apa-apa. Wah, ini benar-benar kebalikannya dari jadwal turis yang padat merayap dari subuh sampai malam kan? Eits, tapi liburan santai bukan berarti nggak ada drama kecil ya. Ada satu detail jujur yang lucu banget nih yang bikin cerita mereka jadi relatable. Ternyata, kebanyakan makan kentang goreng bisa bikin kangen nasi juga loh. Yah, pengingat kecil lah ya. Kalau santai juga ada batasnya. Tapi jangan salah sangka ya, santai itu bukan berarti diam aja di hotel dan jadi bosen. Mereka tetap loh jalan-jalan seru keluar kota. Aturannya cuma satu, malamnya harus udah balik lagi ke markas mereka di Perth. Dan hasilnya, pengalaman mereka jadi macam-macam banget. Dari ketemu kuoka yang super gemes di Pulau Rottnest, sampai nyobain wine di Swan Valley. Kuncinya, yaitu tadi, semuanya cuma day trip. Malamnya balik lagi ke hotel yang sama, nggak perlu mikirin packing lagi. Dan karena nggak buru-buru inilah, mereka justru nemuin momen-momen berharga kayak gini. Kutipan dari trip ke Pulau Rottnest ini ngebuktiin satu hal penting. Kadang, pemandangan paling bagus itu bukan di tujuannya, tapi justru pas kita nikmatin perjalanannya sambil jalan kaki santai. Nah, ini contoh lain enaknya liburan santai. Nggak ada paksaan harus ikutin semua agenda. Pas yang lain lagi asyik belanja coklat, si penulis milih buat duduk santai aja sama anaknya. Ini nih, inti dari liburan yang benar-benar gue banget, bukan cuma nyentang checklist tempat wisata. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, setelah 9 hari, berhasil nggak sih eksperimen liburan santai ini? Yuk, kita dengerin kesimpulan akhirnya. Dan jawabannya, semua keraguan di awal yang mikir mereka bakal bosan, ternyata salah total. Mereka justru suka banget sama pengalamannya. Ini bukti kalau eksperimen liburan santai mereka sukses besar. Terus apa sih resep suksesnya? Kata si penulis, ini tuh kombinasi dari beberapa hal. Ritme part yang emang lebih slow, cuacanya juga pas, dan yang paling penting, mindset mereka sendiri yang udah niat buat nikmatin momen tanpa dikejar-kejar jadwal. Dan pada akhirnya, semuanya balik lagi ke penemuan personal ini. Kesadaran kalau nyantai dan ngelambatin ritme itu ternyata bukan cuma bisa dilakuin, tapi juga enak banget rasanya. Ini perubahan cara pandang yang cuma bisa didapat kalau kita ngalamin sendiri. Kisah ini kayak ngajak kita buat mikir ulang, liburan itu sebenarnya apa sih? Mungkin emang bukan soal seberapa banyak tempat yang kita datengin, tapi seberapa dalam kita ngerasain tiap detiknya. Jadi pertanyaan buat kita semua nih, kira-kira udah waktunya belum sih buat liburan santai versi kalian sendiri?